Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat untuk berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berwasiat pada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang seseorang dapat mengambil pahala dengan sebanyak-banyaknya. Jikalau para pencari dunia menunggu momentum-momentum yang tepat untuk bisa meraih keuntungan dengan sebanyak-banyaknya, maka bagi pencari akhirat, momentum inilah yang tepat, yaitu di bulan Ramadan, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dengan seluas-luasnya, melipat gandakan setiap pahala, dan juga membuka lebar-lebar pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim untuk tidak melewatkan kesempatan yang berharga ini. Terlebih kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang bisa kita maksimalkan untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, Jibril alaihi salatu wasallam mendatangi Rasulullah dan membacakan Al-Quran bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka sangat bersemangat dan sangat fokus untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara memperbanyak membacanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mampu menghatamkan dalam satu rakaat. Dan di riwayat yang lain, Imam As-Syafi'i rahimahullah
mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan sebanyak 60 kali. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi bagi kita semuanya agar tidak membuang-buang waktu kita terhadap bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Terlebih kita berada di bulan Ramadan ini, maka ambillah Al-Quran dan bacalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan datang ketika hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu du'aahum al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang apabila orang tersebut berdoa kepada Allah tidak akan tertolak, yaitu yang pertama doanya pemimpin yang adil, kemudian yang kedua doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga doanya orang-orang yang terzalimi. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sisihkanlah waktu kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu kita berpuasa, dari mulai adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Di waktu-waktu tersebut kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak selalu berkaitan dengan sholat 5 waktu, akan tetapi setiap waktu, setiap keadaan di mana kita memiliki waktu luang, maka kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Apabila kita memperbanyak berdoa, maka di situ Allah memberikan pahala, terlepas doa tersebut diijabah secara langsung atau tidak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan hendaknya para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga harus memperhatikan waktu-waktu di dalam berdoa. Sebagaimana waktu ketika menjelang berbuka puasa, yang mana waktu ini adalah waktu yang sangat ditekankan untuk berdoa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu doa yang tidak akan tertolak adalah doanya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan as-shaim hina yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu-waktu ini adalah waktu yang banyak orang melalaikan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang krusial. Banyak orang pada waktu ini banyak memikirkan makanan dan minuman sehingga meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah, kita harus mengingat pada waktu ini ada waktu yang sangat singkat akan tetapi sangat mustajabah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang selanjutnya yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah menjalankan qiyamul lail atau salat tarawih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamal lailah." Barang siapa yang menjalankan salat bersama imam sampai dengan selesai, maka baginya dicatat pahala seperti mengerjakan salat 1 malam penuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini adalah keutamaan yang sangat agung. Akan tapi kita perlu mengingat bahwa
keutamaan ini hanya berlaku di bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka dari itu, kapan lagi kita bisa mendapatkan keutamaan seperti menjalankan sholat satu malam penuh? Maka para jamaah, jika kita merenungkan, kita disuruh untuk mengerjakan sholat secara terus-menerus dari mulai isya sampai dengan subuh, maka tentu itu akan memberatkan kita dan mungkin kebanyakan kita tidak mampu. Akan tetapi kita perhatikan, dengan kita menjalankan sholat tarawih yang mungkin waktunya hanya 30 sampai 40 menitan sudah selesai, akan tetapi kita perhatikan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti sholat satu malam penuh. Maka dari itu para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini janganlah kita sekali-sekali meninggalkan sholat tarawih. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ati wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah-ibadah yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini yang berikutnya, yaitu beriktikaf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dahulu beliau sering beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr fi Ramadan shidda mi'zarahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh apabila beliau memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, mengingat ada keutamaan yang sangat besar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya ada satu malam yang mana pada malam-malam itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita berusaha untuk bisa beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Jikalau ternyata ada udzur syar'i yang mengakibatkan kita tidak bisa mengikuti di keseluruhan harinya pada 10 hari yang terakhir, maka tetap kita harus mengusahakan semampu kita walau hanya beberapa hari. Kita harus menyadari para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan lamanya kita telah banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maka tibalah di bulan Ramadan ini, minimal di 10 hari yang terakhir, kita harus bersungguh-sungguh meluangkan waktu kita untuk bisa beriktikaf di 10 hari yang terakhir atau kurang dari itu, yaitu dengan berhalwat, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hakikat i'tikaf. Qatlul alaik anil khalaik littisali bil khaliq, yaitu memutuskan hubungan antara manusia dan berkhidmat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan beribadah. Dan adapun ibadah-ibadah sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama ketika i'tikaf, yaitu dengan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, membaca zikir, dan juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu kita ingat bahwa nanti akan ada tiba saatnya kita akan sendirian, yaitu ketika kita berada di alam barzah, yang mana itu kita di sana berada dalam waktu yang sangat panjang. Dan apabila kita sudah terbiasa di dunia ini menyendiri, berhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita lakukan ketika i'tikaf, maka insyaallah biidznillah, atas izin Allah, maka kita akan bisa mendapatkan ketenangan ketika di alam barzah meskipun kita dalam keadaan sendirian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan berikutnya, dan ini yang terakhir, amalan yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak bersedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat-sangat dermawan di dalam semua hal, dan puncak kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi ketika bulan Ramadan. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sebelumnya kita sudah terbiasa bersedekah di luar bulan Ramadan dengan nominal-nominal tertentu, maka di bulan Ramadan ini marilah kita menambah nominal-nominal tersebut, yang mana tidak lain adalah kita mengharap pahala yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui pahala yang apabila kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bersedekah, hendaknya kita memperhatikan kepada siapa kita memberi. Sebagaimana yang dianjurkan, paling tidak kita memiliki sedekah, kita salurkan kepada fakir miskin dan juga orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yankusu min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberi makan terhadap orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah beberapa amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan usaha kita untuk mewujudkan ibadah-ibadah tersebut, kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa di sini sebagaimana takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kalimat tattaqun di sini kalau ditinjau di dalam ilmu lughah, yaitu di sini tattaqun menggunakan fi'il mudhari yang artinya menunjukkan waktu istimrar atau waktu yang dilakukan secara terus-menerus. Dan takwa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa tidak hanya kita lakukan ketika bulan Ramadan saja. Kita semangat beribadah tidak hanya ketika bulan Ramadan saja, akan tetapi ketakwaan tersebut terus kita lakukan di luar bulan Ramadan juga, dan semangat ibadah kita juga terus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Marilah kita tutup
khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قضي حاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.